Jumpa kembali saudara-saudari sidang jemaat yang sama-sama dirahmati oleh Tuhan. Selamat hari Senin, hari baru dalam minggu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jika Tuhan berkenan bagi kita sekalian, lagi 2 hari kita akan melangkah ke dalam bulan yang baru. Hari ini dan besok, sesudah itu kita akan memasuki bulan yang keempat di dalam tahun karunia Tuhan 2020, di tengah-tengah keprihatinan yang begitu mendalam. Firman Tuhan akan menyapa kita kembali dalam renungan harian gereja Toraja. Dan sebelum kita melakukan aktivitas untuk pagi ini, mari sejenak waktu kita mengambil saat teduh dan kita mendengarkan beberapa ayat dari kitab suci serta merenungkannya dalam waktu singkat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami boleh bersyukur lagi kepadamu di pagi hari ini, karena atas perkenan-Mu lah sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, sekalipun dalam situasi mawas diri dengan COVID-19 yang sungguh-sungguh meluluhlantakkan pertahanan dunia pada sekarang ini. Kami percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan ada, dan untuk itulah kami akan kembali mendengarkan firman-Mu dalam renungan pagi ini. Bersabda untuk kami sekalian, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus firman hidup, dan oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh datang kepadamu, ya Allah Bapa yang rahmani. Amin. Saudara-saudari, Mazmur 143 ayat 9 sampai 12 menyapa kita demikian. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian perkataan-perkataan yang boleh kita baca dalam kitab Mazmur 143, secara khusus ayat 9 sampai 12. Renungan kita pada pagi ini mengajak kita untuk melihat bahwa kita manusia hanya mendambakan dan mengandalkan pemulihan dari Tuhan. Karena itu tema renungan pagi ini, pemulihan-Mu yang kuandalkan. Bahasa Tatoraya di Bempokadai, Usatuanna kati lendokan diomai puang. Saudara-saudara, jika sakit, manusia akan berupaya mencari kesembuhan. Ya, berbicara tentang sakit dalam situasi kita sekarang ini, kita semuanya was-was. Jangan-jangan saya juga sakit, jangan-jangan saya juga telah terpapar, jangan-jangan dan sejumlah jangan-jangan.
Berbagai upaya akan ditempuh untuk bisa lepas dari penyakit yang sedang dirasakan. Namun apakah setelah menerima obat, proses untuk penyembuhan itu berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Proses penyembuhan terus diupayakan agar semakin pulih. Nah, dalam bacaan kita pada pagi ini, Daud sedang mengalami pergumulan yang membuatnya begitu cemas dan hampir putus asa. Ia sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuh yang menginginkan kematiannya. Dalam situasi seperti ini, ia menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Ia datang bermohon kepada Tuhan karena Daud mengakui bahwa hanya Tuhanlah tempat berteduh yang hadir untuk menuntun dengan keadilannya. Daud sadar bahwa hanya Allah yang mampu melepaskannya dari kesesakan karena musuhnya. Dalam kelemahannya, Daud tahu bahwa Tuhanlah yang memberinya hidup dan akan adil melakukan kehendaknya. Daud dalam keberadaannya menyadari bahwa sekalipun ia memiliki kuasa sebagai seorang raja, namun di hadapan Tuhan ia tetaplah hamba. Saudara, pemulihan Tuhan akan nyata secara terus-menerus. Oleh karena itu, tak hanya cukup datang bermohon kepadanya melalui doa dan meminta Tuhan agar terus menuntun dan mengajar melakukan kehendak-Nya. Kita butuh tindakan untuk terus berbenah sesuai dengan permohonan yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, orang percaya harus berkenan membuka hati untuk terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dalam situasi apapun. Pemulihan dari Tuhan sempurna dan layak untuk kita andalkan. Semoga renungan pagi ini memberi penguatan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup yang sungguh masih di dalam bayang-bayang ketakutan dunia menghadapi COVID-19. Tuhan menguatkan dan menolong kita sekalian. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, kami percaya sebagaimana Daud percaya bahwa hidup yang selalu berada di dalam bayang-bayang, dalam berbagai tekanan, Tuhan selalu juga hadir untuk menolong setiap orang yang mau menaruh harap kepadanya. Hidup kami sungguh berada dalam tangan Tuhan, dan karena itu pribadi Daud sebagai seorang yang beriman mengajari kami untuk juga senantiasa sadar bahwa hanyalah Allah yang patut kami andalkan dalam menyikapi berbagai permasalahan kehidupan kami manusia. Kami sungguh rapuh, kami tak punya daya. Seperti yang tengah kami alami, kami sangat terbatas dan mungkin saja kami harus berada dalam situasi yang harus berbenah untuk menghadapi hal-hal yang sulit sekaitan dengan situasi bangsa kami dan bahkan dunia pada masa sekarang dengan ancaman virus corona. Tuhan, pagi ini umat-Mu akan pergi beraktivitas, sekalipun bekerja dari rumah masing-masing ataupun sekali harus mengendali diri untuk mengurung diri di rumah. Kami percaya ini juga adalah cara Tuhan untuk menolong kami, umat-Nya. Terima kasih, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan memberkati kami pada hari ini lagi.
Yesus kami boleh berdoa. Amin.